ngobrol sama Pak Eri. Iya nih, aku ingat banget ekspresi Pak Eri. Waktu itu kita nungguin di satu ruangan bareng, ngebuka bareng. Iya. Di situ saya kayak pengen nangis, nggak tidur, lupa pulang, lupa apa segala macam untuk dapetin si TPM Award itu. Iya, gitu. Oke, kayak pengumuman UN ya waktu itu deg-degannya berarti ya Pak ya. Dan karena nggak semua perusahaan di Indonesia mendapatkan award ini, betul ya Pak? Ya, betul, brandnya hanya Belakangnya aja perusahaannya aja udah oke banget, makanya nggak heran menghasilkan produk yang luar biasa kuat dan tahan lama dan Ya. keren banget. Bahwa Ruchika ini perusahaan yang juga sudah mendigitalisasikan semua beberapa programnya, betul ya Pak ya? Hai sahabat Ruchika, kembali lagi di podcast Biru, Bincang Ruchika mengudara sampai jauh. Tentu saja barengan sama the one and only Ineza Wibowo ya. Sahabat Ruchika, apa kabar? Semoga tetap sehat terus. Yang pastinya tetap harus jaga kesehatan dan protokol kesehatan juga ya sahabat Ruchika. Nah, sekarang hari ini di episode yang kali ini Ineza di podcast Biru akan berbincang barengan sama orang dalam. Pastinya sama orang dalam dari Ruchika, mau ngulik seberapa hebatnya ya kan ya. Kalau misalnya produknya aja udah hebat, pasti di belakangnya juga pasti keren dan gak kalah hebat ya dong. Nah, Hai sahabat Ruchika, nama saya Eko Jatmiko selaku Plan Karawang Division Head. Sekarang kalian sedang menyaksikan podcast Biru. selamat pagi, siang, sore, malam Bapak. Oke. Karena naiknya bisa kapan aja nih Pak Iya. videonya kan. Sehat Bapak Eko? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak Eko. Nih kemarin nih gara-gara agak Ines ke distract. Soalnya kemarin Ines baru ngobrol sama Pak Eri. Pak Eri. Betul ya. Pas banget ngobrol sama Pak Eri, ngomongin soal TPM Pak. Iya. Ya. Aduh, baru juga kemarin emang dasar otaknya nih suka agak-agak lost sedikit memorinya. Lupa deh singkatan TPM itu apa ya Bapak ya? Kepanjangannya Iya. apa sih Pak TPM itu Pak? Total Productive Maintenance. Oke, Total Productive Maintenance ya sahabat Ruchika ya. Ngomongin tuh kemarin ya, ingat tuh kita ngomongin award TPM yang pastinya yang banyak banget, dan itu adalah salah satu kehebatan dari Ruchika. Iya. Betul kan ya. Mungkin bisa dilihatin dulu nih kita salah satu awardnya nih yang kita kemarin dapetin ya kan, penghargaannya nih Pak Eko yang didapetin nih TPM Award tahun 2021 kemarin, betul ya Pak ya? Excellent Award ya. Wow ya. Terus TPM sendiri tuh apa sih Pak sebenarnya, kalau misalnya pengen disingkat, diringkas lagi gitu Pak? Ya intinya gini, kita itu membuat operasional pabrik gitu ya. Oke. Agar lebih efektif, agar lebih produktif gitu Oke. kan, kita memiliki metodologi gitu ya. Mm-mm. Nah, dengan seperti ini, dengan Oke. adanya beberapa pilar penunjang Oh, gitu. oke. Jadi ada fokus improvement, yang nyari lossesnya apa saja yang harus kita minimize atau Oke. eliminasi, autonomous maintenance, Mhm. yang menjalankan di shop floor, plan Oke. maintenance, dan education training yang mengajarkan ya Oke. orang yang di bawah, dan safety, dan harus memastikan seluruh pekerjaan itu safety gitu ya, jangan sampai Oke. ada kecelakaan dan lain-lain. Iya, Jadi 5 pilar inilah yang membantu perusahaan Mhm. menjalankan operasional itu agar lebih Baik, produktif. Ini juga gitu. gitu kan ya, dan Simple. mendapatkan sebuah penghargaan award gitu kan ya. Iya. Kemarin ngobrol sama Pak Eri. Iya nih, aku ingat banget ekspresi Pak Eri. Waktu itu kita nungguin di satu ruangan bareng, ngebuka bareng. Iya. Di situ saya kayak pengen nangis nih karena rasanya, aku ingat banget omongan Pak Eri. Itu kita kayak nggak tidur, lupa pulang, lupa apa segala macam untuk dapetin si TPM Award itu gitu Iya, kan iya. ya. Nah, kita punya juga cuplikannya sekilas euforianya gitu kan ya, vibe ketika Pak di situ juga ada Pak Eko kah di situ di dalamnya, wah ada. gitu kan. Jadi Pak Eko dan Pak Eri bersama-sama di Ada. situ ngerasain vibe-nya ya Pak ya, hype-nya. Iya. Ini kayak gini ya Pak ya, waktu lagi pengumuman, betul ya, Iya. dari pusatnya di Jepang itu ya. Iya. Oke. betul. Jadi ini benar-benar belum tahu ya. Belum tahu, Oke. kita belum tahu. Kita lihat ada nggak namanya gitu kan. Ada namanya kata Pak Eri. Oh, Gitu. oke, kayak pengumuman UN ya waktu itu deg-degannya berarti ya Betul, Pak ya. betul, Dan betul. karena nggak semua perusahaan di Indonesia mendapatkan award ini, betul ya Ya, Pak? betul, brandnya hanya 15 baru ya. Paling Oke. 15 brand di Indonesia ya. Dari berpuluh-puluh tahun itu baru ada 15 brand. Iya, Oke. padahal ribuan ya. Hahaha. Dan yang tahun ini cuma 2, betul ya? Iya. Ya, dan tadi ada
Indokorsa. Oke, ya, dan yang itu ya benar-benar cuma Rucika aja. Kami satu-satunya. Wow, Gitu. tuh ya sahabat Rucika. Berarti background dari perusahaan pabriknya aja ibarat kata ya, belakangnya aja perusahaannya aja udah oke banget. Makanya nggak heran menghasilkan produk yang luar biasa kuat dan tahan lama dan Ya, keren banget ya Pak ya. begitu. Betul ya. Jadi nggak cuman wah diperhatiin hasil produknya Betul. aja, tapi semuanya aspek-aspek diperhatikan. Ya, betul. Gitu kan Pak. Nah, dari TPM ini terus aku juga mendengar kata-kata bahwa Rucika ini perusahaan yang juga sudah mendigitalisasikan semua beberapa programnya, betul ya Pak ya? Ya, Boleh ya, diceritain nggak sih Pak tentang si Oke. program digitalisasi, terobosan digitalisasi di Rucika? Karena udah 50 tahun. Ya. Ya kan, berarti kan inovasi-inovasi baru terus muncul. Ya. Ya kan, salah satunya adalah si digitalisasi Ya. ini. Gimana tuh Pak? Oke, pertama mungkin saya nambahin dikit dulu Boleh. terkait TPM tadi. Mhm. Jadi TPM Award itu adalah hasil ya. Sebenarnya ekspektasi kita itu kan sebenarnya bagaimana bisnis ini Ya. sangat baik. Betul. Bisnis sangat baik itu bagaimana kita memperhatikan customer ya, agar produk kita mendunia Ya. dan lain-lain. Semua orang boleh mengaku, kita juga begitu. Tetapi bedanya kalau ada award, kita itu diakui gitu. Iya. Nah, itu ya TPM itu kita diakui. Oke. Gitu. Jadi bukan hanya ngaku-ngaku saja, Ya. tapi ada award diakui oleh dunia internasional. Ya. Itu TPM. Nah, uniknya Rucika ini setelah TPM kita dapat, metodologinya udah dapat, bagaimana mengontrol pabrik udah dapat, dengan teknologi kita bisa mengoptimalkan yang lebih baik, Oke. lebih optimal. Nah, tadi kita masuk ke teknologi nih. Oke. Karena biasanya TPM berjalan begitu aja tanpa teknologi. Baik-baik, tetapi jika ada teknologi diintegrasikan, Lebih itu baik akan lagi. lebih baik lagi. Oke. Nah, itulah digitalisasi di situ yang apa yang kita kita canangkan dari 2019, udah 3 tahun. Oke. Udah 3 tahun, dua-duanya berjalan beriringan. Kalau TPM-nya udah lama sekali ya, dari 2015 kita sudah memperkenalkan TPM, 2019 kita sudah mature TPM-nya, Oke. dan sudah dirasa tantangan semakin banyak ya, mesin semakin banyak, manpower kita harus tetap kita maintain segitu. Nah, kita masukkan teknologi untuk mengoptimalkan si TPM tadi. I see. Oke, tapi jadi berarti kerja orang sama kerja mesin juga jadinya barengan ya Pak ya, gitu kan ya. Nah, digitalisasi di sini Ines ngebaca kalau misalnya ada digitalisasi 1.0 sampai dengan 4.0 Iya, itu iya, iya. emang maksudnya 1.0 4.0 tahunkah atau gimana sih Pak? Ya, oke, mungkin sebenarnya banyak referensi ya. Oke. Bisa lihat di Google dan lain-lain. Intinya gini, 1.0 itu kan dulu tahun abad 18. Oke. Jadi abad 18 itu semua teknologi terutama di Inggris waktu itu di tekstil ya. Oke. Khususnya di tekstil itu semua mengerjakan dengan manusia. Tangan manual ya. Nah, tetapi James Watt tuh ya menemukan tenaga uap, mesin Yes. uap. Sehingga beberapa kerjaan yang manusia itu bisa dibantu. Jadi lebih cepat gitu ya dengan itu. Tetapi dia dengan bahan baku batu bara. Ya. Akhirnya berubahlah teknologinya jadi 1.0. Yang kedua itu abad 19 ditemukannya energi listrik. Sehingga bagaimana listrik itu bisa membantu manusia lebih canggih lagi. Contohnya apa? Waktu itu membuat mobil. Mobil-mobil untuk perang. Itu karena lagi perang dunia jadi perlu banyak ya. Mass production diperlukan, makanya ada conveyor. Jadi produksinya udah nggak sendiri-sendiri lagi, tetapi line production. Jadi ada conveyor. Pakai elektrik. Berubah lagi, itu abad 19 dan perang dunia kedua itu melakukan itu. Nah, yang ketiga ditemukannya komputer. Abad 20 tuh. Abad 19. 19 lagi. Iya, itu 19-nya agak akhir, tahun 20 lah ya. Siap. Nah, itu ditemukan komputer yang gedenya segede kamar, lebih gede ruangan ini gitu ya. Iya. Waktu itu yang jelas itu membantu bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang manusia itu harus lebih teliti, harus lebih pintar, itu agak sulit untuk menjaga sustainable-nya manusia ya, makanya dipakai komputer. Nah, 4.0 ditemukan internet. Di abad 20 ke sini ya, 21 lah ya. Nah, itu makanya ada Gojek dan lain-lain, sehingga dengan internet itu lebih bisa otomatik lagi gitu. Kita bisa ya kontrol dari jauh, bisa otomatik dia nganalisis sendiri, kita pengen lihat jadi harus ngapain. Jadi keputusan-keputusan itu bisa lebih cepat diambil dengan data-data yang dari internet
dikoneksikan dengan tadi computerized gitu. Oke, dan ini sudah berjalan tadi seperti yang Bapak bilang dari tahun 2019. Iya. Sudah mulai dijalankan digitalisasi ini. Kita. Berarti kalau boleh dibilang kayak udah start colongan ini WFH ya, Pak? Iya dong. Ya, kan gini. Iya kan ya. Indonesia sendiri kalau saya boleh flashback, Pak Jokowi itu statement Indonesia mau ke era 4.0 itu 2018. Oke. Ya, jadi kita nggak jauh-jauh amat gitu. Dan 2019 Kementerian Perindustrian menelurkan suatu sertifikasi gitu ya, 2019. Nah, kita juga mulai gitu, sama-sama barengan gitu. Oh, berarti kemarin waktu tiba-tiba ada pandemi, tiba-tiba harus WFH dan lain-lain, agak sedikit nggak kaget ya karena udah latihan dari 2019. Betul. Oke. Ya karena kan masih jarang ya Pak ya, ibaratnya tuh perusahaan-perusahaan Indonesia yang mulai untuk remote nih dari jauh-jauh, kontrol dari jauh-jauh tempat gitu kan ya. Harus benar-benar semuanya di depan mata gitu kan ya Pak. Sebelum adanya proses digitalisasi ini emang satu individu itu megang maintenance berapa banyak mesin dan segimana susahnya sih Pak emang? Ya. Sebelum mungkin TPM dulu ya. Okay. Sebelum TPM kita implementasikan, satu orang itu pegang 5 mesin. Wow, itu sebelum TPM nih. Setelah TPM kita implementasikan, dahsyatnya TPM bisa 1819 gitu. Bisa. Satu orang 8 mesin. Oke. Sekarang satu orang udah per sekarang ya 12. Karena bisa dari jauh-jauh aja. Jadi TPM yang diintegrasikan dengan digitalisasi. Jadinya makin mantap gitu kan ya. 12. Jadi lebih optimal gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya akan ibaratnya itu jadinya rutinitas orangnya jadi berubah tuh Pak, pola kerjanya jadi berubah. Apakah pernah ada kesulitan nggak sih Pak untuk adaptasi dengan ini yang baru nih, dari yang tadinya nggak ada, pertama nggak ada TPM, tiba-tiba ada TPM, lalu sekarang ada digitalisasi. Karena pasti ada orang lama yang merasakan perubahan. Apakah Bapak juga salah satunya nih Pak? Dari yang belum ada TPM, sekarang digitalisasi gitu, Bapak juga merasakan perubahan-perubahan itu? Oke. Itu ya betul, karena memang setiap itu transformasi itu memang butuh suatu pengorbanan. Jadi dari before TPM ke TPM aja itu sudah berubah mindsetnya. Nah, TPM ke TPM digitalisasi itu juga sangat berubah. Tantangan tentu ada karena mereka berpikir wah digitalisasi nanti kerjaan saya gimana dong. Asalnya begitu ya. Wah gitu. Tapi lama kelamaan karena kita mensosialisasikan, mengkampanyekannya itu dengan melibatkan shop floor yang paling bawah, bahwa ini tuh bukan untuk menggantikan peran kalian, tapi kita mengoptimalkan. Nah, itu tadi saya pengen tanyain Pak. Pasti kan banyak akhirnya mereka